Jadi berarti menjadi excellent, menjadi sempurna. Kedewasaan penuh ini hanya kita bisa capai dengan pengajaran Alkitab yang murni. Ini yang dikatakan kepada kita. Untuk mencapai kedewasaan penuh, pada ayat 13, sudah perhatikan baik-baik ya. Kedewasaan penuh. Ini luar biasa. Tuhan mau supaya orang percaya menjadi dewasa, bukan kanak-kanak. Nah, kalau orang percaya itu hanya kanak-kanak, itu susah. Ya, kalau pengertian rohaninya masih kanak-kanak, ya itu kena dengan masalah sedikit. Dia udah bosan ke gereja, tidak mau ibadah lagi. Ya, orang kalau nggak dewasa di dalam Tuhan itu nggak bisa tersinggung. Ya, mungkin firman Tuhan datang agak keras bagi dia anggap menyinggung hidupnya. Padahal Tuhan mau kalau dia mau jadi dewasa tidak mengapa-ngapa, tersinggung nggak apa-apa, tersinggung secara dewasa lah. Kalau itu bentuk pengajaran karena kita salah, karena kita kurang, dilengkapi dengan pengajaran ini, kita harus terbuka untuk pengajaran firman Allah. Kita mesti terima apa kata firman. Kenapa? Dalam rangka mendidik saudara untuk masuk pada kedewasaan penuh. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kita lihat seorang ayah, seorang ibu dalam mengatur anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk boleh mengerti, memahami, dididik dari kecil. Kalau dia masih baby, dia nikmati susu dan sebagainya. Kalau dia sudah mulai persiapan untuk belajar berjalan, ya atet-atet dulu, dia merangkak dan sebagainya. Dan kemudian dia bertumbuh jadi besar. Orang tua juga menyiapkan anak ini kalau boleh dia sekolah di tempat yang bagus nanti, ya. Mulai dari kelas 0 mungkin, dari TK mungkin, dan kemudian SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dipilih juga sekolah-sekolah yang mantap kalau perlu. Seperti itu dalam rangka membangun satu kehidupan manusia yang seutuhnya dalam soal SDM, sumber daya manusia, supaya menjadi bagus, menjadi baik. Nah, Tuhan mau supaya sumber daya manusia Kristen, saudara, menjadi baik. Tuhan mau supaya sumber daya manusia Kristen kita menjadi qualified, yang benar-benar memahami pertumbuhan yang dewasa, kedewasaan penuh. Nah, Tuhan merindukan supaya benar-benar orang Kristen mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Makanya saya bilang tadi, kita hanya dapat mencapainya oleh kebenaran. Kita hanya dapat mencapainya oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman, oleh tuntunan Tuhan. Itu rencana Tuhan yang kelima bagi gerejanya untuk mencapai kedewasaan penuh. Luar biasa. Nah, sekarang saudara, kita tentunya memahami kalau benar-benar gereja mencapai kedewasaan penuh, maka gereja tahu posisinya seperti apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Nah, gereja yang mencapai kedewasaan penuh tidak pusing dengan hal-hal lahiriah, tapi dia selalu mengutamakan hal-hal spiritual. Ini artinya dia selalu mengutamakan Tuhan. Untuk hal-hal badani, jasmani itu gampang. Yang utama adalah hal-hal spiritual, menyangkut kebenaran yang senantiasa merubah kehidupan kita setiap hari. Ini yang Tuhan mau, supaya kehidupan kita menjadi dewasa penuh di dalam Kristus, dalam pengenalan, dalam pengetahuan, dalam penurutan. Bahkan iman kita menjadi iman yang militan, iman yang sempurna, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Nah, rencana yang keenam oleh Tuhan, mengapa Yesus memperlengkapi jemaatnya? Rencana keenam dari Yesus memperlengkapi jemaatnya, kita lihat juga pada ayat ini, di mana pada ayat ini bagian yang keenam diungkapkan oleh firman Tuhan, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi poin yang keenam yang kita pelajari dalam Alkitab, ingat baik-baik, dikatakan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Untuk mencapai kepenuhan Kristus, tingkat pertumbuhan luar biasa. Nah, ternyata Tuhan merindukan supaya orang percaya terus bertumbuh dalam sebuah pendewasaan penuh, mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.